Smart FM presents Smart Business Talk with Tung Desem Waddingin. Smart Business Talk. Ada banyak pertanyaan di luar sana dan pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan ya terkait kita membangun bisnis, kita meraih prestasi dan sebagainya. Tapi seringkali pertanyaan-pertanyaan tersebut ya seperti menguap saja ya di langit-langit atau di udara atau di sekitar kita gitu tanpa kita menemukan jawabannya. Dan penting banget ya kalau kita bisa mendapatkan jawabannya tentu akan membantu kita melangkahnya kemana. Selamat pagi Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung. Pagi hari ini kami ingin mengajak Anda bertanya. Jadi bertanyalah sebanyak-banyaknya karena dengan bertanya Anda akan mendapatkan jawabannya bersama dengan Patung Desem Waddingin. Selamat pagi Patung, salam dahsyat. Salam dahsyat, selamat pagi yang seger, serah, dan penuh semangat, penuh berkat Tuhan yang maha segalanya. Amin, baik. Patung, di waktu pertemuan yang kemarin gitu ya, jadi Smart Listener saya bocorin gitu kan, di minggu lalu saya berkesempatan ketemu langsung dengan Patung ya. Bukan hanya berkesempatan bertemu langsung, bahkan dijamu makan kolak. Nih belum lebaran aja, belum puasa aja kita udah makan kolak. Ada satu kalimat yang menarik sekali, Pak Tung menyebutnya sebagai the golden rules. Nah, saya awali ini dulu deh ya. Sambil menantikan pertanyaan dari Anda, ini menarik banget untuk kita bisa paham ya tentang the golden rule itu sangat berpengaruh kepada bisnis, kepada profesi, kepada karir yang kita bangun. Pak Tung boleh dong dibagikan kepada Smart Listener gitu ya, kepada kita semuanya. What is that? The golden rule. Silakan, Pak Tung. Oke, teman-teman, ini sangat-sangat penting begitu ya. Golden rule itu apa sih? Golden rule itu adalah satu aturan yang sebetulnya diajarkan dari begitu banyaknya agama. Semua agama ada kok. Dari agama Islam ada, di HR Muslim ada, di Kristen juga ada, di Matius, di Buddha, di Konghucu, di hukum Taurat, di Hindu, semuanya ada. Yaitu golden rule itu adalah apa sih? Jangan lakukan apa yang kamu tidak ingin orang lain lakukan padamu. Kemudian, itu versi yang pasifnya. Sedangkan versi yang aktifnya adalah lakukan apa yang kamu ingin orang lain lakukan padamu. Jadi, kalau Anda tidak ingin dihina, jangan menghina, misalnya begitu ya. Anda ingin kalau misalnya orang itu baik dengan Anda, ya Anda baik dengan orang lain. Terus kemudian, tentu saja di sini masih ada satu patokan, yaitu yang namanya tidak boleh melanggar undang-undang, tidak boleh melanggar hukum, kemudian tidak boleh melanggar ketertiban umum, tidak boleh melanggar kesusilaan. Jadi misalnya kayak yang saya sering sampaikan, aturan ini begitu indahnya, tapi tidak boleh dipaksakan kalau misalnya kita beda istilahnya komunitas, beda apa, tapi kan hukum. Contohnya begini, ada orang judi, dan karena dia penjudi, ya dia tuh selalu memenuhi. Kalau saya kalah, ya pasti saya penuhin lah. Itu tradisi di dirinya dia, di keluarganya dia, di komunitasnya dia. Kalau judi kalah, ya pasti akan membayar. Nah, kemudian dia satu hari taruhan sama temennya, yaitu kalau kalah akan lari telanjang keliling kota. Nah, ini kan satu, judi itu sudah melanggar hukum. Betul. Lari telanjang melanggar ketertiban umum, melanggar kesusilaan. Nah, walaupun Anda akan menjalankan, tentu saja itu tidak diperkenankan karena melanggar hukum setempat kan itu ya. Jadi undang-undang dan melanggar ketertiban kesusilaan. Demikian juga misalnya di tempat keluarga ataupun di tradisi di tempat Anda, di komunitas Anda, itu kalau orang istilahnya bohong, tebas kepala misalnya gitu ya. Ya padahal kalau aturannya tidak diperkenankan main hakim sendiri. Kalau Anda bohong atau menipu ya jangan langsung menebas kepala orang. Anda melanggar hukum, melanggar ketertiban umum. Jadi, nah tentu saja bukan berarti saya mau diginikan berarti orang lain boleh saya ginikan. Enggak, itu masih ada batasannya yaitu ketertiban umum, kemudian hukum dan
Norma yang berlaku begitu ya. Norma yang berlaku. Jadi norma saya tidak bisa paksakan dengan norma orang lain, norma keluarga saya tidak bisa paksakan. Tapi indah luar biasa. Jadi begitu jarangnya, kalau boleh diomong, orang bisa sempurna melakukan golden rule. Maksudnya begitu jarangnya itu, apakah seorang tulis seperti ini yang paham ini, apakah orang yang sudah beragama dan sudah diajarin ilmu ini tetap saja dia bisa melakukan satu yang namanya golden rule forever? Enggak. Saya sendiri juga kadang lupa maunya menangnya sendiri karena itu adalah manusiawi sekali begitu ya. Oke, baik. Itu berkaitan dengan the golden rule. Ini berlaku nggak sih sedikit Pak? Tung, kita masih punya waktu sebelum kita jeda. Ya, berlaku nggak sih kalau kita membangun ini atau kita praktekkan ini dalam berbisnis? Karena kalau dalam berbisnis ya orang seringkali mengatakan fokusnya adalah kita meraih profit begitu Pak Tung. Ya, jadi profit tentu saja, tapi kembali lagi kan begini. Kalau Anda membuat profit dan kemudian orang yang membeli barang Anda ternyata tidak mendapatkan manfaat, apakah Anda kepingin seperti itu? Jadi enggak toh, kita sejauh mata memandang kita juga harus bawa manfaat. Manfaat, ya. Jadi sekali lagi saya bilang sejauh mata memandang, telinga mendengar, hati merasakan, pikiran menganalisa, pikiran berhitung, kita membawa manfaat untuk orang lain. Bahkan seringkali saya bilang bahwa kalau kita itu yakin, tentu saja kita yakin itu 80%, karena yakin 100% itu seringkali halusinasi. Ya. Masuk event di bidang agama pun kalau kita yakin 100% seringkali halusinasi. Loh kok bisa Pak Tung? Agama kan begini. Tuh perhatikan. Satu agama, satu ayat, ternyata tafsirnya bisa berbeda loh. Loh tidak boleh sembarangan orang nafsirkan. Ya ada ahli tafsir aja bisa berbeda. Betul. Jadi sama-sama ahli tafsir, ya ternyata tafsir itu tidak boleh, harus sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan sejarahnya, sesuai dengan istilahnya sesama dari ayat, diartikan dengan ayat, tidak boleh dipotong ayat itu saja karena ada ayat sebelum, ayat sesudahnya, ada dari istilahnya betul-betul arti harafiahnya, arti yang terselubungnya. Nah, tapi kembali lagi, jadi kita saking yakinnya terhadap satu tafsiran, kita tidak terbuka dengan ahli tafsir yang lain. Nah, itu kan seringkali kita mendadak jadi halusinasi gitu ya. Ketidakterbukaan manusia itu, kita manusia punya keterbatasan dalam meyakini sesuatu hal. Nah, misalnya gini, di dalam bisnis pun juga sama. Kita yakin ini bermanfaat 80%, tapi kita harus mau mendapatkan feedback. Contohnya misalnya, apakah semua McDonald, yang seringkali saya beri contoh McDonald karena begitu terkenalnya, harusnya sponsor ya McDonald ini. McDonald, misalnya apakah orang buka franchise-nya McDonald 100%? Sudah pasti 100%, iya betul. Enggak. Ya. Ternyata statistik itu 94%, 6% tetap tutup loh. Sekelas McDonald. Dan pertanyaannya sekarang begini. Even jadi McDonald pun bisa tutup. Pertanyaannya apakah dia sejauh mata memandang dia ingin merugikan orang yang beli franchise-nya dia? Enggak. Ya. Tapi kalau jadi kita harus bisa istilahnya, tapi kalau misalnya yang tutup banyak, misalnya 100% beli franchise Anda tutup, dan Anda untungnya hanya jualan franchise, tapi nggak memberikan manfaat si pemilik usahanya. Ya. Baik. Sorry nih, langsung lagi semangat ini, karena menyinggung lagi tren kemarin begitu, lagi tren baru aja ini yang tentang robot forex. Ya itu dia. Nah, ada yang menarik nih. Pada waktu di satu grup saya, begitu ya, satu grup WhatsApp gitu ya. Jadi Pak Tung, boleh kita tahan dulu penjelasan dari Pak Tung ya? Siap. Kita jeda supaya nanti nggak terpotong kembali. Smart Listener, kita sambung nanti bahasannya ya. Ini adalah sesi yang pas banget di 3 sesi berikutnya. Anda bertanya, TDW menjawab. Silahkan Anda boleh bertanya tentang apapun. Kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Anda. Boleh dikirim ke WhatsApp ke 0812 11 12 959 atau Anda bisa live chat di YouTube di kanal Smart FM. Kami sedang live di sana. Kami jeda sesaat. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Hai Smart Listener, sudah tahu belum? Kini Anda bisa menyaksikan Smart FM. Iya, menyaksikan. Jadi sambil mendengarkan programnya di radio, kami juga hadir live di Facebook Radio Smart FM. Klik fanpage Facebook Radio Smart FM. Smart FM,
Business and Inspiration. Pastikan ya, Anda bersama-sama kami melalui live Facebook. Hai Sobat Paramount, di tahun yang baru dan semangat baru ini, Paramount Land mempersembahkan program spesial untuk Anda, Fortunate Celebration 2022. 4 produk rumah idaman dan 2 produk ruko di Gading Serpong menjadi pilihan Anda. Penasaran bukan? Alma at Omaha, New Elisa Village, New Amarillo, dan New Zuma at Malibu Village. Pilihan tepat untuk hunian Anda dan keluarga. Rumah dengan desain baru dan fitur terkini, fasilitas lengkap, sampai full furnish tersedia di hunian ini. Dan makin nyaman karena berada di klaster yang sudah terhuni. Bavaria Grande dan Latigo Square, ruko 2 lantai ini berada di lokasi sangat strategis yang sudah hidup dan ramai penghuni. Fortunate Celebration 2022 memberikan harga spesial, cara bayar ekstra panjang, dan bunga KPR 2,2%. Tunggu apa lagi? Ayo buruan, unit sangat terbatas. Info lebih lanjut hubungi 021 542 00999. 021 542 00999. Fortunate Celebration 2022 terkini dari Paramount Land. Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, The Spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah? Maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu. Dan kapan saja tinggal dibuka. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Business Talk. Smart Business Talk. With Tung Desem Waddingin. Smart listener dan sahabat yang bergabung untuk bisa meraih profit atau cepat bisa mendapatkan profit, ya itu natural ya. Rasanya tidak ada yang salah dengan hal itu. Tapi seringkali ketika kita ingin semuanya serba cepat, maka akal sehat ya, pandangan sehat kita juga akhirnya tertutup. Sehingga kemudian ada banyak banget korban-korban berjatuhan. Tadi sempat nih Pak Tung sudah menyinggung-nyinggung tuh soal ada yang tertipu soal binary option dan sebagainya gitu ya, robot-robot trading dan sebagainya nih. Pak Tung mungkin ingin memberikan tanggapan sedikit gitu ya. Banyak yang mengatakan ya tidak salah menginginkan keuntungan besar, keuntungan yang tinggi, tetapi ini seringkali juga membuat kita menjadi greedy. Nah, Pak Tung, monggo tanggapannya seperti apa nih kepada masyarakat atau kepada mereka yang sempat tertipukah ya, ruginya udah besar-besaran begitu. Silakan Pak Tung. Ya, ini Mbak Ola, apakah bisa kita dibuat berdampingan ya, atau langsung pakai cara gini aja sebentar, saya baru ya gini aja deh. Jadi silakan Pak Tung. Oke, nah ya, jadi Mbak Ola, jadi kayak tadi di dalam bisnis kalau orang mau cari untung gimana? Ya boleh dong, kalau enggak untung, bahkan saya seringkali kalau menawar sesuatu hal itu saya kasih untung untuk orang lain. Tetapi kembali lagi, sejauh mata memandang, telinga mendengar, hati merasakan, pikiran menganalisa. Gitu ya. Kita harus bisnis yang menguntungkan untuk diri kita, untuk orang lain, untuk karyawan kita, dan untuk masyarakat. Sejauh mata memandang, seperti yang saya cerita tadi. Nah, tapi kadang mata kita itu tertutup untuk keuntungan jangka pendek. Dan misalnya begini, kalau kita bilang robot forex itu pada umumnya ya tetap bisa kena, bisa naik, bisa turun, bisa kena, karena itu adalah alat untuk kita. Pak Tung, kalau misalnya forex bagaimana? Kalau bagi saya forex itu yang menguntungkan hanya satu yang namanya untuk hedging.
ya, untuk hedging. Jadi nanti kalau naik turun saya beli barang di luar negeri, kalau naik turun gimana, makanya saya beli forex ada untuk hedging. Hedging itu if something happen naik turun saya tidak terganggu karena saya sudah punya persiapan. Nah, terus kemudian berikutnya kalau untuk trading kita banyak kalahnya. Kenapa banyak kalahnya? Karena Anda tradingnya di mana? Saya tanya kan begitu ya. Di bandar. Kalau Anda bandar, pertanyaan saya tolong dijawab. Boleh nggak bandar menentukan harga sendiri? Nah, kalau menentukan sendiri Anda sulit menang kan gitu ya. Mungkin nggak bandar bisa kalah? Mungkin sekali waktu. Kalau kalah terus, bandarnya tutup. Betul toh? Ya, Nah, jadi forex dari saya pribadi berkali-kali saya tetap terbuka, diundang ke sana ke sini, diajak diskusi, didatangi rumahnya para pembesar yang forex tadi untuk diskusi dengan saya. Jadi so far masih win-lose, somebody win, somebody lose. Ada yang nanya, lupa tuh, kalau yang namanya saham kan ada yang menang, ada yang kalah juga. Yes, tapi kemungkinan menang-menang juga bisa. Ya. Sahamnya harganya naik, saya beli lagi harganya naik, terus ada dividennya, ada ininya masih bisa. Selama bukan yang goreng-gorengan, kan yang gorengan, yang goreng yang menang. Terus kemudian bisnis kan ada win and lose juga. Sometimes Anda bisa rugi kan gitu ya, atau bahkan win. Tapi secara umum bisnis Anda kan membuat satu yang namanya nilai tambah dan bermanfaat. Nah, forex saya enggak begitu happy. Robot forex Anda pakai sendiri bisa. Sebentar, minum dulu. Oke, silakan. Smart listener silakan ya. Anda boleh punya kesempatan pagi ini nih lebih banyak untuk bertanya. Nanti akan dijawab pertanyaan-pertanyaan Anda bersama dengan Pak Tung Desem Waringin. Anda bisa live chat di YouTube di kanal Smart FM karena kami sedang live di sana ya. Atau Anda juga yang sedang mendengarkan kami melalui aplikasi Jux Music yang Anda bisa download di Play Store. Anda juga bisa chat ya. Anda juga bisa kirim ke 0812 11 12 959 sambil seruput kopi Anda. Pak Tung lanjutkan penjelasan. Silakan Pak. Kemudian kalau yang namanya robot itu ada loh robot-robot yang bagus, tapi Anda gunakan untuk nitilin. Tapi kalau maksud nitilin itu gini, 1 bulan untung berapa Anda pakai sendiri. Tapi kalau robot itu sudah dijual umum, baik di TV ataupun di multi level kan. Nah, kemarin semalam dibahas tentang robot, tapi tidak membahas yang dijual dan kemudian di umum dan kemudian di multi level kan. Kalau di multi level kan itu kan semua orang jadi satu geng multi level ini. Multi level saya sangat senang, bahkan mendukung orang-orang ikutlah multi level karena diajarin positive thinking, diajarin tangguh, diajarin berkenalan dengan orang lain, diajarin berani menawarkan. Ini 3 unsur yang luar biasa. Mindsetnya positif, kemudian berani berkenalan, berani menawarkan, itu sudah satu basic untuk sukses Anda gitu ya. Tetapi apa yang Anda tawarkan di sini mungkin nggak tadi tidak menguntungkan orang lain mungkin, tapi kalau begitu kayak tadi toh McDonald ya 94%, 6% tutup masih oke lah. Kalau Anda semua yang Anda jual ternyata tidak bermanfaat orang lain berbahaya. Nah, di komunitas yang tadi kalau Anda multi level kan berarti kan Anda ribuan orang main bareng. Dan kemudian brokernya 1, atau 2, atau 3, atau 4, atau 5, itu aja. Nggak boleh di tempat yang lain. Kalau robot Anda bisa dipakaikan di mana-mana, nah itu masih lumayan. Tapi kalau Anda hanya titip uang dan kemudian di multi level kan, nah kemudian satu orang ngambil di satu tempat, sampai saya share, perhitungannya seperti ini masuk akal enggak? Jadi pada waktunya akan berat gitu ya. Kalau bukan scam ataupun ponzi, lo kan gini toh, bandar boleh menentukan harga sendiri, tidak straight through proses kan. Kemudian, namanya juga bandar gitu ya Pak Tung ya. Namanya bandar gitu. Ya. Bandar boleh menentukan harga. Sampai ada satu bandar datang ke rumah saya, dia bilang Pak Tung gini-gini. Jadi tanda kutip ya rodok ngajak negatif kan gitu ya. Jadi kita menang Pak Tung, kalau Pak Tung mau gini menang. Jadi istilahnya itu kan bahaya gitu loh ya. Maksudnya bahaya itu ngerjain yang ikut. Jadi sampai saya di seminar saya Financial Revolution, ayo yang sudah ikut seminar saya Financial Revolution bertahun-tahun, dari 2 tahun yang lalu pada waktu online orang nanya, saya selalu jawab, saya tidak suka kombinasi 3 ini. Forex doang silahkan, Anda mau trading nekat ya silahkan. Kemudian karena Anda yang kalah Anda sendiri kan gitu ya. Yang kedua kalau di robot boleh kalau Anda pakai sendiri ataupun bisa digunakan di banyak bandar gitu. Itu pun Anda banyak kalahnya juga karena bandar nggak mau kalah, Anda kan gini loh. Jadi ada yang namanya contoh gini, bandar itu kalau menentukan harga naik, pip, naik dan turun gitu ya. Kan bukan 1 pip langsung dikeluarkan. Anda 10 pip atau 100 pip rata-rata dikali 0,75 kalau naik.
Kalau turun dicepetin 1,75. 1,25, Anda sudah kalah 50%, 50 poin. Terus kemudian Anda bisa di stop robotnya, Anda bisa dicari lawannya. Kalau Anda cuma nitilin sedikit-sedikit menang berapa ribu dolar, oke. Tapi kalau sudah bandarnya ini kapasitasnya cuma 5 triliun, lupa nih, yang namanya falas itu, yang forex itu ribuan triliun, oke. Anda sudah, tapi kan kapasitas bandar Anda tuh, lupa bandar saya bisa straight through proses, buktikan, karena setahu saya di Indonesia, di luar negeri begitu banyaknya yang tidak straight through proses. Apa sih straight through proses? Main ke bank-bank yang langsung besar, tapi sama bank-bank langsung besar, bandar-bandar yang di langit sana mau kalah terus. Kan selalu ada yang kalah. Kalau Anda menang ada yang kalah enggak? Kalau bisnis enggak loh. Bisnis kan dibutuhkan, Anda membuat nilai tambah. Membuat manfaat untuk masyarakat. Barang dan jasa Anda dibeli karena bermanfaat untuk masyarakat. Kalau dibuat nilai tambah, orang dengan senang hati menukar uangnya. Nah, tapi kalau yang forex, yang orang yang kalah, yang satu kalah, yang satu menang, mau kalah terus. Tapi jelasin susah. Jadi kenapa susah? Karena orang sudah dapat uang dari sana. Kalau dapat uang itu biasanya agak gelap. Itu kayak contohnya begini. Ada orang yang sampai biasa meresin orang, jadi dapat duit dengan cara mempersulit orang, minta komisi dengan apa, ataupun nyuri. Kelemahannya orang nyuri itu apa? Dapat kenikmatan dan tidak ketangkep waktu dia nyurinya kecil. Nah, begitu dia mencuri yang besar, nikmatnya dapat, tapi kemudian potensi untuk tertangkapnya juga lebih besar, begitu ya Pak Tung? Nah, kadang begitu sampai dia jabatannya tinggi sekali, baru kena. Misal kayak jadi ketua DPR baru kena. Nah, kenanya jadi sangat-sangat tidak enak, heboh dan merugikan negara kan begitu ya. Tapi kalau misalnya ya zaman dulu itu kan juga ada yang sampai kasusnya sampai meledak luar biasa. Tapi kalau dia ketawanya kecil-kecil langsung menyerah. Nah, sekali lagi ini teman-teman. Nih, kalau mau tahu bahwa kalau Anda punya duit $1.000, itu ada orang umur 30-an datang ke tempat saya dari Singapura waktu itu ngajak Pak Tung jadi top leadernya. Dia tahu kalau saya ikut pasti banyak yang ikut juga. Nah, terus kemudian saya bilang kalau untung 1 bulan 10%, 1 bulan 10% tanpa membuat nilai tambah, mari kita perhatikannya. Anda taruh aja, saya kasihkan program saya perhitungan bunga per bunga. Ternyata Rp1.000 itu kalau umur 30, kalau dia umur Warren Buffett waktu itu 88, sekarang Warren Buffett udah 90 ya, 88. Saya bilang perhatikan, kalau 88 dengan 10% per bulan atau 120% setahun, nggak usah Anda ngerekrut siapapun, Anda jadi berapa sih? 64 juta triliun US dollar. $1.000 jadi 64 juta triliun US dollar. 64 juta triliun US dollar itu pertanyaannya, uang seluruh dunia ada nggak sih? 64 juta triliun nolnya 12, triliun nolnya 24, juta triliun nolnya 30. Fokus kepada setiap kali kita melakukan atau membangun bisnis adalah memberikan nilai tambah nggak sih gitu ya, atau semata-mata hanya kita yang diuntungkan. Smart Listener, kita akan sambung ya. Pak Tung masih ada pertanyaan lain yang akan kita ajukan. Ini ada pertanyaan yang menarik. Kalau saya suka merasa nggak yakin gitu sebagai seorang pebisnis itu punya bakat. Benar nggak sih untuk menjadi seorang pebisnis itu dibutuhkan bakat? Atau ada hal lain, Pak Tung, yang membuat orang lain bisa sukses? Kita sambung nanti bahasan ini di part yang berikutnya. Smart Listener, tetap bersama kami. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Waktu terus berganti. Setiap masa memberikan makna. Berbagai kemajuan teknologi kian memudahkan, kian mendekatkan. Demikian pula Smart FM. Anda tidak hanya bisa mendengarkan kami melalui FM radio atau streaming di www.radiosmartfm.com. Isn't it nice? Anda juga dapat menyaksikan kami di YouTube channel Smart FM. Bener nggak sih solusi hidup lebih mudah, lebih tenang, dan penuh keberuntungan itu semuanya bersumber dari sebuah pikiran? Yes, betul banget. Pastikan Anda subscribe Smart FM. Dan mari lebih dekat dengan kami. Follow Instagram @radiosmartfm959, Twitter @radiosmartfm, dan fanpage Facebook Smart FM. Smart FM, the spirit of Indonesia, business and inspiration. Apa rencana bisnis Anda ke depan?
Pandemi COVID-19 memang masih terjadi. Banyak pelaku bisnis yang menyerah, namun tidak sedikit yang masih bertahan. Apapun kondisi Anda, Smart FM tetap ada untuk Anda, bertahan dan terus berusaha berkarya, menjadi teman dalam perjalanan sulit dan juga berat. Saya percaya bahwa harapan itu kalau kita memberi hati jadi sahabat untuk Anda agar yang berat terasa ringan. Dan selalu ada ruang bagi Anda agar pesan kebaikan produk Anda tetap tersampaikan kepada masyarakat. Pada saat kondisi darurat, ketika kita berada dalam kesulitan, pasti selalu ada kemudahan. Nah, mekanisme pasar ini ada pihak developer sebagai pengembang, ada juga kemampuan masyarakat itu sendiri. Kami juga membangun kebersamaan yang kuat bersama listeners. Saya ini terpacu banget karena inspirasi dari narasumbernya, terutama dari narasumber Pak Abe Susanto. Keren banget sih itu. Pilih tidak sah atau mencoba mengikuti itu, kemudian dokumen-dokumennya menjadi sah di muka pengadilan. Segera hubungi kami di 0813 32 50 3717 atau email ke promo@smartfm@gmail.com. Banyak hal baru di sekitar kita. This is my only favorite station. Nah, yang terbaru dari Smart FM, Anda bisa mendengarkan Smart FM melalui aplikasi Joox Music. Download melalui Play Store dan Anda bisa mendengarkan Smart FM dengan mudah sekali klik melalui aplikasi Joox Music. Download di Play Store dan Smart FM bisa Anda dengarkan dimanapun. All day, all night, right here. Smart FM Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Thank you for always tuning in. Smart FM, Business and Inspiration. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Business Talk. Smart Business Talk. With Tung Desem Waddingin. Smart Listener dan sahabat yang bergabung, Anda bertanya, Tung Desem Waddingin menjawab. Itu kesempatan pagi hari ini kita buka sekali untuk Anda semuanya ya. Patung, ada banyak yang mengatakan Patung sebagai seorang pebisnis, Patung tuh sangat berbakat banget gitu loh. Patung tuh benar-benar yang tangan dingin gitu ya, apa aja tuh jadi gitu. Tapi saya nggak begitu, Patung gitu ya, jadi pebisnis kok gagal terus, ini saya berarti nggak berbakat jadi pebisnis. Nah pertanyaannya, Patung, apakah bakat menjadi penentu satu-satunya orang bisa berprestasi atau ada faktor-faktor lain? Silakan, Patung. Ini begitu banyaknya orang yang berbakat dan tidak jadi apapun. Oke. Karena apa? Jadi antara nature itu alam, bawaan alam, sama nurture itu berarti pembinaan. Pembinaan. Saya gini, kalau yang namanya bakat atau pemberian dari Tuhan itu tentu saja ada, gitu loh ya. Jadi IQ-nya tinggi, terus kemudian itu kan ada dari sononya. Pertanyaan, ada nggak orang-orang yang IQ-nya tinggi dan tidak jadi apapun? Sudah ada, IQ tertinggi di dunia yang tidak jadi apapun. Ada tuh, jadi ya cuma jadi orang di pinggir begini, jadi di pinggir kota, padahal dia IQ-nya terbaik di dunia itu ada. Silakan Anda searching nasib orang yang IQ tertinggi di dunia itu tadi. Karena kembali lagi, satu saya percaya bahwa nature plus nurture itu luar biasa. Tapi kalau enggak bisa, kita kan enggak bisa meminta Tuhan, sudah terlanjur gitu ya. Tuhan kasih saya, ini, saya beri contoh deh. Saya punya keponaan. Keponaan saya itu pada waktu lahir itu bareng dengan tumor. Karena ini, makanya para dokter kalau saya salah silakan diralat, karena Anda yang lebih tahu, tapi silakan saya baca beberapa artikel kalau orang susah hamil, terus kemudian yang wanita disuntikin hormon estrogen, zaman dulu sekarang nggak tahu tipe hormonnya estrogen apakah semua enggak, itu 68% jadi tumor. Keluarga saya itu ada misalnya kakak saya perempuan itu sulit hamil. Kakak saya yang laki sulit menghamili istrinya, terus adik istri saya sulit dihamili oleh suaminya juga. Jadi ada 3 yang susah hamil, jadi mulai perhatian terhadap ini. Dan sama ke dokter disuntikin hormon estrogen, padahal jumlah sperma suaminya yang kurang. Nah itu mestinya kalau jumlah sperma suaminya yang kurang, silahkan tes ya, folic acid, vitamin B9 diminumkan yang laki, gampang aja lah, nggak usah kebanyakan teori, itu vitamin B murah banget.
Anda 90.000 dapat satu gini, yang 5.000 mcg atau 5 mg, kecil banget 5 mg. Dan kalau kebanyakan keluar dari kencing, Anda minum seminggu aja, tes di laboratorium, jrot keluar, Anda tes spermanya naik nggak gitu ya, before and after. Itu paling gampang gitu aja lah, nggak usah kebanyakan teori, orang itu murah meriah. Jadi riset lakukan untuk diri Anda sendiri. Kalau jumlah spermanya kurang, kenapa yang perempuan dikasih estrogen? Oh ya, supaya kemungkinan hamilnya lebih tinggi. That's true. Adik istri saya tumor payudara kanan dan kiri, kakak saya tumor payudara kanan dan kiri diambil, terus tumor kandungan, hamil, tapi sebetulnya hamilnya itu karena dokternya di Tiongkok pada waktu itu bilang, oh ini sperma suaminya ini, salah nih kalau yang perempuan dikasih estrogen bisa, tapi banyak gangguannya. Gini, yang laki tak kasih aja vitamin B9 gitu sama dokternya di Tiongkok. Cek dulu spermanya 1 minggu, ternyata naik, nggak usah bayi tabung, pulang hamil. Tapi campur dengan tumor waktu hamil. Bayinya sama tumornya, gede tumornya 3 kilo. Wow. Nah, terus kemudian begitu lahir ya happy, tapi matanya agak belereng, terus kemudian jalannya miring-miring, mungkin kurang gizi, kurang oksigen, kurang apa, enggak tahu di dalam kandungan terdesak sama tumor. Jadi jalan aja enggak bisa duduk guling, terus kemudian masuk TK enggak naik kelas, pernah dengar? Pernah dengar masuk TK enggak naik kelas? Enggak pernah. Ngomong enggak bisa kok, ngomong cuma tadi dadu dada dodo. Oke. Kalau ngomong enggak bisa terus gimana naik kelas no? Mau di kelas 1 kan? Ya berat sekali no. Ya wajar naik kelas, berarti sebetulnya bukan, menurut saya bukan istilahnya goblok, tapi kurang kan gitu loh ya, kurang gini. Terus kemudian orang tuanya sangat luar biasa, dikasih ke fisioterapi, jadi di sini kasih gula, di sini kasih madu, kasih masih kecil, ngomong jangan ngomong R, ngomong K, ngomong P, ngomong D, ngomong S, nggak bisa ngomong T doang. Tadi kamu nggak nangkep. Itu di training kan 9 bulan, setiap hari pagi sore pagi, lidahnya jadi lebih panjang dan ternyata bisa so amazing, bisa ngomong. Oh, naik kelas 1 dengan status diampuni. Tahu nggak? Kelas 1 diturunkan lagi ke TK. Pernah dengar orang kelas 1 diturunkan di TK lagi? Nggak pernah. Ini kelas 1 diampuni gitu ya. Ini kan berarti kalau kita mau ngomong secara bakat kan kurang toh, secara alamnya kurang. Betul. Belajar kurang, kelas 1 SD ranking terakhir akhirnya naik lagi, pada waktu naik kelas 1 dinaikkan ke kelas 2 itu dengan status diampuni, sudahlah ini sudah umurnya sudah begini gitu ya. Terus kemudian lah ini nurture, belajar caranya. Belajar cara mengingat, cara membaca cepat, kemudian cara mencatat. Terus kemudian itu ikut super teen program, itu luar biasa, Dr. Ernest Wong gitu ya. Jadi itu yang menarik. Akhirnya SMP dia ikut super teen sekali, ikut super teen 2 kali, ikut super teen 3 kali, terus kemudian jadi resources dimarahin terus sama Dr. Ernest Wong karena agak kurang nih, nanya ini begini karena enggak paham gini ya. Tapi karena repetition is mother of all, skill pengulangan adalah ibu dari semua keterampilan. Orang bisa ikut sekali aja hidupnya berubah, dia ikut 3 kali, 4 kali, terus kemudian masih jadi resources. Luar biasa. SMP kelas 2, juara 2. SMP kelas 3, juara umum 1. Nilai Eptanas Murni terbaik, juara pidato dalam bahasa Inggris antar sekolahan se-Jawa Tengah, nomor 2. Okay. Terus karena dia aktif basket, jadi juara 2 basket nasional, grupnya dia. Terus kemudian SMA di SPH dapat beasiswa. Terus kemudian lulus dari SPH sekarang di Amerika sana dapat 2 beasiswa basket dan beasiswa dari UNICEF. Oke. Padahal tadi Patung mengatakan ketika lahir sama sekali kayaknya nggak punya bakat apa-apa gitu ya. Bahkan ngomong aja tuh kayaknya nggak ada bakatnya sama sekali lah begitu. Tapi kecil dia ngomong nggak begitu paham, jadi nanya lagi nggak paham, kelihatannya telat terus gitu. Iya. Tapi ini bisa. Keren. Dan juga bisnis. Nah, Patung di dalamnya tadi aku menangkap bahwa berarti ada kegigihan, ya kan? Ada pantang menyerah, ada yang terus mencoba lagi, mengulang lagi. Itu kan berarti kegigihan itu tuh pantang menyerah. Bahkan ketika orang-orang mengatakan, udahlah kamu nggak bisa, udahlah begitu. Nah, gimana sih Patung bisa punya semangat yang demikian gigih, pantang menyerah, terutama ya ketika kita membangun bisnis gitu, Patung. Silakan, Patung. Jadi di dalam hidup ini, di dalam bisnis ada yang namanya yang abadi.
Yang abadi itu adalah perubahan. Perubahan itu abadi. Kemudian yang kan orang seringkali perubahan abadi. Tapi kemudian ada juga enggak lupa tuh bukan hanya satu yang abadi, dua. Tuhan abadi. Ada yang bilang sih 3 patung pernyataan ini abadi. Gitu ya. Ini kalau saya 3 bukan masalah pernyataan abadi karena perubahan itu memang abadi, yaitu ya Tuhan memang abadi. Kemudian yang ketiga adalah hukum alam ciptaan Tuhan adalah abadi. Kalau kita menghadapi perubahan yang abadi, termasuk keberhasilan ataupun ketidakberhasilan kita, apakah berhasil sekarang akan berhasil gini dan sepanjang masa? Enggak. Terus apakah kalau Anda tidak berhasil berarti tidak berhasil sepanjang masa? Enggak. Yes. Kalau nggak berhasil bisa nggak berhasil sepanjang masa? Yes. Kalau itu yang Anda yakini. Oh ya. Itu Henry Ford mengatakan, either Anda bilang bisa atau Anda bilang tidak bisa, you right. Anda bilang bisa, Anda bisa, ya Anda benar. Nah, tapi yang kalau saya percaya gini, untuk menghadapi hukum, Pak Tung kok kenapa Tuhan di nomor 2 kan? Bukan nomor 2 kan Tuhan segalanya. Hukum alam ciptaan Tuhan juga. Jadi kalau kita mau menghadapi perubahan yang abadi ini, sengaja saya nomor 1 supaya orang dapat perhatian, nomor 1 itu perubahan abadi. Yang kedua, nah kita untuk menghadapi yang abadi ini, kita pegang yang abadi-abadi berikutnya, yaitu kalau Anda mau sukses menghadapi perubahan ini tadi, perubahan itu dengan sendirinya. Kemajuan itu harus diusahakan. Untuk kamu mau mengusahakan kemajuan, ada 2. Anda pegang bahwa Tuhan itu abadi, kemudian hukum alam ciptaan Tuhan. Anda belajar hukum alam. Misalnya Tuhan yang abadi apa? Kita percaya bahwa yang terjadi ini pasti, ya kalau saya ngomong tolong diralat karena ada 2 aliran ya. Yang terjadi itu ya mestinya direstui sama Tuhan lah. Kalau enggak kan enggak. Dan kalau sesuatu hal yang direstui oleh Tuhan, walaupun tidak Anda inginkan, mestinya ada hal yang baik yang ingin disampaikan oleh Tuhan. Jadi kalau Anda punya iman bahwa di dalam bisnis ya, orang begitu mengalami tantangan, buka cabang 1 ternyata dikorupsi. Kalau gitu aku malas, enggak mau buka cabang lagi, susah dikorupsi. Orang-orang itu memang susah dibuka. Kalau dia memberi arti seperti ini, beda sekali kalau dia punya iman seperti begini. Saya yakin pasti Tuhan ingin saya menjadi lebih baik. Pasti ada pelajaran yang harus saya pelajari sedemikian sehingga besok tidak terjadi lagi korupsi atau korupsinya kemungkinannya kecil. Dengan growth saya bisnis yang membawa manfaat untuk orang banyak ini bisa ternyata benar. Gini loh, jadi bisnis itu problemnya pertama orang kepengen kaya. Ketika kepengen kaya, contoh ketika saya partneran lagi mempersiapkan IPO gitu ya. Initial public offering misalnya apa gini. Terus kemudian partner saya bilang, Pak Tung ini enggak apa-apa, kita nanti dapat duit dari langit, kita gini-gini. Saya bilang enggak, saya enggak mau. Lu kenapa enggak mau? Saya kepengen yang beli saham juga dapat manfaat. Beda sekali dengan orang-orang yang IPO tujuannya untuk supaya dia dapat manfaat, orang yang beli saham tidak mendapatkan manfaat. Demikian juga. Tapi apakah sekali lagi itu ada yang tadi nanya, Pak Tung, ini run system bagaimana Pak Tung jadi komisarisnya? Yes, itu murid saya jadi komisaris independen kan begitu ya. Perusahaannya bagus, menang Telkom, startup Telkom dia menang, terus kemudian dia didanai oleh Telkom, terus kemudian BUMN sekarang pakai dia SAP atau Oracle versi Indonesia yang dahsyat luar biasa dan terjangkau, makanya jauh lebih murah, lebih gini. Nah, saya kan selalu kalau jadi komisaris bilang, kamu harus punya perbedaan dramatis. Lebih apa dibanding dengan yang lain gitu ya. Kalau punya bisnis harus bawa manfaat, bisa dipercaya dan punya perbedaan dramatis. Nilai tambah cepat, lebih bagus, atau lebih murah. Silakan, tapi harus lebih. Ya. Ini sih daging semua ya, smart listener ya. Kita akan sambung. Masih ada pertanyaan yang kita akan perlu jawab nanti di part yang karena run system itu digoreng karena skopnya kecil, jadi dia bukan triliunan, sahamnya kecil digoreng. Begitu digoreng bisa naik, bisa turun. Hati-hati, belajar fundamentalnya kan gitu loh ya. Nah ini nih yang paling penting nih, belajar fundamentalnya ya, Pak Tung. Basic-basicnya perlu kita kuasai. Gitu loh ya. Itu kan nyalain A, nyalain B, memang ya enggak tanggung jawab, enggak mau meningkatkan diri ya berat gitu ya. Baik, Pak Tung, kita sambung untuk satu sesi yang terakhir ya Pak Tung. Masih ada pertanyaan lain, nanti kita akan jawab. Sudah terakhir, ini baru mulai loh, baru semangatnya loh. Yeay! Baik, saudara-saudara, kami jeda sesaat. Tetap bersama dengan kami. Smart Business Talk, Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Kita tahu bahwa pandemi COVID ini harus Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut?
Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, The Spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah Maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. BBC Minute brings you the news. Time for another quick world news update. The world in 60 seconds. BBC Minute brings you sport. The headlines from Wednesday's matches. A freak golf denied them victory. BBC Minute brings you the latest trends. Top global trend right now. Seeing some amazing pictures from around the world. And all in just a minute. Everything you need to know. It is huge. I loved it. BBC Minute on Smart Jakarta 95.9 FM. Business and inspiration, part of the KG Radio Network. Kalau ditanya sekarang musim apa, mungkin Anda bingung. Seringkali panas tidak menentu dan tiba-tiba sepanjang sore hingga malam hujan deras tidak terkira. Musim memang bisa tidak jelas, tapi Smart FM jelas bisa jadi sahabat dan partner Anda di segala musim. Smart Inspiration. Dengan narasumber kompeten dan terpercaya, bagaimana Anda memaknai cinta Anda? Anda harus membuat nilai tambah. Tetapi sudah menjadi momen budaya gitu. Berbagi inspirasi dari hati yang manfaatnya bisa kita resapi. Targetnya itu harus sama. Untuk memberi perhatian. Kami hadir di berbagai kota di Indonesia. Dan kami siap melayani Anda agar setiap produk dan jasa Anda menjadi pilihan utama. Segera hubungi kami di 0216337783 atau kirim email ke promo.smartfm@gmail.com atau kunjungi fanpage Radio Smart FM. Smart FM, Business and Inspiration. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Waddingin. Smart listener dan juga sahabat yang bergabung, terima kasih ya untuk Anda yang di kesempatan pagi hari ini bisa bersama-sama dengan kami. Patung ini punya bisnis banyak banget, punya anak usaha juga banyak banget. Gimana sih caranya bisa ya barangkali juga Patung mengalami ada gagal-gagal dalam berpartner ya, tetapi memilih partner yang bisa memperbesar potensi keberhasilan kita itu gimana sih Patung gitu ya, karena ada banyak juga orang yang nggak bisa mendeteksi ini partner ini bener apa enggak, ini partner orang yang win-win apa enggak nih begitu. Patung mungkin bisa memberikan resepnya supaya mereka yang sekarang ini sedang coba ingin joint venture ya, kemudian kolaborasi, collab, bagi-bagi modalnya itu saweran dan sebagainya begitu. Silakan Patung. Ya, jadi untuk partner tentu saja ini tadi kan ditanya loh nih Patung kenapa kok layarnya ditampilkan layarnya itu apa sih di backgroundnya? Yaitu salah satu perusahaan saya yang masih ada, oke? Ya. Salah satu salah banyak no. Salah banyak. Bener banyak. Tuh Patung kok perusahaannya banyak gitu ya. Tadi bener. Jadi saya ini total 57 yang tercatat begitu ya. Yang 57 yang masih ada 31, terus kemudian sudah ada 26 yang saya tutup, saya geledain, saya jual. Termasuk Smart FM. Mbak Ola tahu saya shareholder di Smart FM juga, saya jual juga ke Kompas and Gramedia, sekarang jadi radio network yang luar biasa, yes. Tapi sekali lagi, bagaimana kita memilih partner? Nah, gitu. Jadi memang ada masa-masa yang namanya masa pacaran. Maksudnya masa pacaran itu, jadi kalau biasanya ketemu langsung partneran ya belum tentu kita bisa cocok, belum tentu bisa begini. Jadi dalam waktu pacaran itu kemudian ya kita perhatikan. Nah, maksudnya kita perhatikan itu begini.
kalau tujuannya dari awal ngotot untuk kayak tadi, Pak, kita mau IPO dengan cara mau ngeruk duit begini, terus kemudian atau kita jualan barang begini, sudahlah nanti biarin orang lain jadi yang sengsara orang lain. Nah, biasanya saya sudah tidak cocok dari awal, saya nggak buat partner lagi. Nggak mau. Sometimes di tengah jalan terpaksa harus saya jual, terpaksa harus saya gelitain, terpaksa harus ya sudahlah saya keluar saja gitu ya, belinen atau saya kasihkan sahamnya balik. Kenapa? Ya karena memang dari sononya mereka merugikan orang lain gitu loh. Jadi kalau merugikan orang lain, ya saya biasanya enggak mau. Jadi termasuk kalau sudah partneran pun, kenapa sih Pak Tong kadang partneran gitu, kadang dijual, kadang digelitain, kadang digini. Ya sometimes penawarannya bagus, sometimes partner saya mohon ampun deh gitu ya. Saya kalau partneran tuh lama-lama sekali, berpuluh-puluh tahun. Contohnya Togamas, toko buku saya Togamas ini sebentar, saya pin ini. Nah ini ada Togamas, ada yang tahu Togamas di Yogyakarta. Di Yogyakarta, yaitu tanggal 9 bulan 9 tahun 1999 jam 9 pagi 9 menit. Wah, hari ini juga hari bagus ya, Mbak Ola ya. Ya, betul. Tanggal 22 tahun 2022. Wah, 2022 hari ini ya. Nanti jam 20 lebih 22 no ya. 22 detik ya, seru saja. Nah, pada waktu itu saya buka toko buku, partner saya luar biasa. Jadi tanggal 9 sudah 23 tahun ya Pak Tung ya. Yes, 23 tahun. Itu bisnis saya yang pertama, terus kemudian jadi bisnis yang banyak. Jadi kalau partnernya tidak cocok, ya sudah, ya kita lepas. Kalau cocok, kita lanjut terus sampai hari ini. Nah, sekarang maksudnya cocok dan tidak cocok ini, jadi ya kadang ada beberapa yang walaupun kelas konglomerat begitu ya, walaupun kelas konglomerat partneran dengan saya, sometimes mereka nggak mau ketemu. Jadi kuncinya gini, bisnis itu trust adalah nomor 1, tapi nomor setengahnya komunikasi. Jadi komunikasi lebih penting dari trust, karena tanpa komunikasi Anda berprasangka. Oh ini ngambil untung, oh ini begini, oh begini gitu ya. Nah kemudian seperempatnya. Tapi komunikasi ada yang lebih penting dari komunikasi, yaitu apa? Ketemu. Kalau bisa ketemu, tidak bisa ya pakai Zoom meeting. Tapi intinya masih meluangkan waktu untuk menatap wajah, karena ekspresi berbeda, hasilnya berbeda. Jadi ada yang luar biasa. Jadi kalau Anda tidak ketemu, komunikasi hanya pakai WhatsApp atau pakai telepon, itu bisa salah. Karena nada pilihan kata cuma 7%, nada atau kualitas suara Anda hanya 38%, ekspresi Anda, gerakan Anda itu 55% dari komunikasi. Kalau kita tidak bisa melihat, tidak bisa begini, kita tidak bisa mendalami partner kita. Dan lebih baik komunikasi. Ada apa komunikasi? Ada apa komunikasi? Ketika susah diajak komunikasi, saya biasanya partnerannya sudah tidak begitu happy. Jadi apalagi kalau partneran kemudian tidak mau laporan keuangan. Dan dulu saya modelnya sungkan. Maunya sungkan itu, ya sungkan. Kalau sekarang saya sudah nggak sungkan karena sudah kena berkali-kali. Jadi ketika saya ngajar Business Revolution, ngajar apa itu banyak dari pengalaman saya pribadi. Saya beri contoh, satu hari ada salah satu hotel saya. Loh, saya kan punya beberapa hotel. Salah 2, salah 3. Saya shareholder 20%. Lumayan loh, kalau 20% itu kan wah ya berpuluh-puluh miliar kan ya. 20%. Tahu-tahu diutangkan bank ratusan miliar. Tanpa saya tahu. Saya tanya, dan macet lagi di bank. Saya tanya sama banknya, kok bisa utang saya tidak tanda tangan? Saya kan shareholder. Oh, Bapak bukan komisaris, Bapak bukan istilahnya shareholder di atas 25%. Oh, saya baru tahu. Saya kerja di bank gitu loh dulu, tapi ternyata sekarang jadi kalau Anda utang di bank, kalau Anda bukan direktur aktif, bukan komisaris dan saham Anda tidak sampai 25%, utang menjaminkan harta Anda tidak perlu izin Anda. Saya bilang, waduh. Nah, kalau gitu saya besok perjanjian pinter toh. Saham saya 24% misalnya. Oh, di bawah 25%. Loh, saya jadi komisaris loh. Bagus loh. Aman toh. Ternyata enggak. Ketika utang bank saya sulit, ketika begini. Kenapa kok sulit? Karena menurut saya enggak masuk akal. Janganlah gini. Jangan gitu. Apalagi modelnya, waduh harus nyogoin orang banknya, dapat cashback orang bank. Terus menurut saya enggak lah, yang gini enggak. Kita enggak butuh-butuh amat, enggak usah serakah-serakah amat, apalagi utang untuk yang enggak perlu. Saya bilang enggak apa gini. Tahu-tahu apa? RUPS. Mereka kan 51%. Ada yang 51%. Loh, saya diganti dari komisaris. Dan tanpa izin lagi saya utang. Oke. Jadi itu sebabnya sekarang jadi lagi toh, perhatian. Saya belajar lama-lama
pintar. Misalnya sekarang saya sahamnya 20%, saya sudah mulai pintar. Bahwa penggantian komisaris harus ada orang dari Tong Desa Waringin atau orang dari Tong Desa Waringin yang ditunjuk, disetujuin secara tertulis dan ditanda tangan. Terus kemudian untuk utang bank ataupun utang lebih pinjaman begitu ya, dari 100 juta gitu ya, ataupun ceritanya mau mengganti komisaris, harus persetujuan 90% pemegang saham. Jadi ada 20% pun tidak bisa ditinggal. Ide bagus. Lu Pak Tung kok bisa cerdas seperti itu, jenius? Enggak, karena tangguh tadi loh yang dikatakan Mbak Ola. Jatuh, bangun lagi, tapi bukan hanya bangun itu. Kita yakin bahwa apa yang terjadi ini Tuhan mengingatkan kita meningkatkan diri dan meningkatkan manfaat diri. Jadi dengan begini kan kita meningkatkan diri. Ya. Jadi dengan pengalaman-pengalaman Anda ini Anda jadi lebih baik. Ya. Jadi apakah jadi Anda jangan mengkultus individukan orang. Konglomerat ini pasti hebat, ini pendapatnya pasti sukses, ada orang ini pasti baik. Belum tentu. Di dalam bisnis saya pun juga belum tentu. Jadi ada yang tidak berhasil, ada yang berhasil, investasi ada yang kurang bagus, ada yang bagus, biasa-biasa saja. Oke. Nggak usah ikut-ikutan gitu ya. Pak Tung selalu mengatakan bahwa ruang gagal itu adalah ruang belajar untuk meningkatkan diri, ya. Bukan untuk menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan orang lain. Iya. Untuk belajar untuk meningkatkan diri sendiri. Baik. Learn. Betul. Smart Listener, kalau Anda simak jawaban-jawaban Pak Tung dari pertanyaan-pertanyaan pertama, selalu di ujungnya adalah kita diingatkan bagaimana sebenarnya kehadiran kita ini harus memberikan manfaat, harus memberikan nilai lebih, harus memberikan manfaat dan harus memberikan nilai lebih. Ini sesuatu yang diulang-ulang ya, yang kayaknya ini perlu digarisbawahi dan distabilo nih. Ini rasanya pesan utama di kesempatan pagi hari ini dari Anda bertanya, Pak Tung Desem Waringin menjawabnya. Kita harus pamit ya, Pak Tung. Saya masih ingin banyak bertanya, tapi ya itu melihat menit gitu ya, nggak berani. Nanti kita terjebak begitu. Dimatiin lagi nanti siaran kita gitu ya. Pak Tung, sehat-sehat untuk Pak Tung. Next time kita harus membahas banyak hal yang menarik rasanya untuk digali ya. Bagaimana Pak Tung misalkan resepnya menjaga keharmonisan keluarga. Apakah keharmonisan keluarga berpengaruh kepada bisnis? Itu aja kita masih punya waktu besar lah nanti di waktu-waktu yang akan datang untuk kita bahas itu ya Pak Tung. Sehat-sehat sekali lagi untuk Pak Tung. Kita pamit. Saya Nurlija. Saya Waringin. Salam Dasya. That was Smart Business Talk with Tung Desem Waringin. Brought to you by Smart FM Network. They call it news. Knowledge.